wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tambang terbuka. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Zain Prastiawan dengan NIM 030211 8222 7005 dari kelas A Indralaya. Pengertian tambang terbuka. Penambangan dengan metode tambang terbuka adalah suatu kegiatan penggalian bahan galian seperti batu bara, ore atau biji, batuan dan sebagainya, yang dimana para pekerjanya berhubungan langsung dengan udara luar dan iklim. Nah, tambang terbuka atau open pit mining, juga disebut dengan open cut mining, adalah metode penambangan yang dipakai untuk menggali mineral deposit yang ada pada suatu batuan yang berada atau dekat dengan permukaan. Kemudian metode penambangan tambang terbuka itu ada 5. Yang pertama ada open pit atau open cut atau open mine dan juga atau open cast. Kemudian yang kedua ada quarry, yang ketiga ada strip mine, yang keempat ada alluvial mining atau placer mining, yang kelima ada counter mining. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang open pit atau juga open mine juga atau juga open cut serta open cast. Yaitu tambang terbuka yang diterapkan atau dipakai pada penambangan ore atau endapan biji logam. Nah, contohnya itu ada pada nikel di Pomala, Soroaka, dan GB. Serta ada juga di bauksit di Pulau Bintan, serta tembaga di Sumbawa, serta ada emas di Gorontalo, Pongkor, dan juga Gunung Muro. Dan ini merupakan contoh gambar dari metode penambangan open pit. Open pit mining memiliki tahapan yang cukup panjang dan memiliki estimasi biaya yang lebih rendah. Nah, proses tersebut dapat berlangsung beberapa bulan hingga tahunan tergantung luas area pertambangan tersebut. Tahapan pertama adalah melakukan eksplorasi menggunakan citra satelit, pemetaan, atau metode-metode lainnya. Tujuannya adalah melihat sejauh mana kandungan mineral tersebut bisa dieksplorasi dan sampai kapan masa umurnya. Jika telah ditemukan area dengan kandungan mineral tinggi, maka langkah kedua adalah akan meledakkan area tersebut. Nah, peledakan dilakukan pada batuan besar yang memiliki kandungan mineral. Peledakan tersebut akan memicu kawah besar yang memunculkan banyak puing-puing batuan. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan puing-puing batuan tersebut untuk dilakukan ekstraksi tahap memisahkan antara mineral dengan batuannya. Metode penambangan tambang terbuka selanjutnya yaitu ada strip mine cast, yaitu tambang terbuka yang khusus diterapkan untuk endapan-endapan yang letaknya relatif horizontal dan mendatar, terutama untuk batu bara, dapat juga pada endapan garam yang mendatar. Nah, contohnya itu ada di tambang batu bara yang berada di Tanjung Inim. Nah, ini merupakan contoh gambar dari metode strip mine cast. Nah, sistem penambangan strip mine cast ini terbagi pula beberapa metode. Nah, yang pertama ada counter mining, yang kedua ada box cut mining, yang ketiga ada area mining. Counter mining. Nah, counter mining merupakan sistem pertambangan kupas yang dilakukan pada lokasi yang berkontur cukup rapat, seperti ada di lereng atau bukit dan juga gunung. Prosedur pengoperasiannya dengan pengupasan lapisan tanah penutup di area singkapan atau outcrop mengikuti konturnya. Nah, kontur strip mining dilanjutkan dengan penggalian endapan batu bara dan diteruskan ke arah tebing hingga batas ekonomis. Nah, batas ekonomis yang dimaksud ini yaitu batas di mana penggalian cadangan batu bara masih yang bernilai ekonomis. Nah, ini mengingat karena tebalnya lapisan penutup di area tebing yang harus dipertimbangkan rasio ekonomisnya. Nah, tantangan kontur mining ini juga yaitu daerah galian yang sempit sehingga memerlukan alat-alat yang dapat mudah untuk dipindahkan. Sistem
penambangan pada strip mine case selanjutnya yaitu ada box cut mining. Nah, pertambangan box cut yaitu lubang galian awal pada area dengan karakteristik relatif datar serta tidak memiliki area pembuangan lapisan penutup. Nah, sehingga kupasan lapisan penutup dibuang ke samping lubang galian awal. Nah, penggalian lubang galian awal kemudian dilanjutkan menjadi area kawasan tambang yang ideal dengan berbagai syarat. Nah, strip mining dengan sistem box cut ini kemudian dikembangkan ke advanced benching system. Nah, apabila tanah penutupnya lunak, maka penggalian dilakukan menggunakan drag line atau backhoe sehingga box cut bisa diperluas menjadi medan kerja memanjang dan lebih ideal. Nah, selanjutnya batu bara yang tersingkap dapat ditambang dengan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, sistem penambangan selanjutnya yang ada di strip mine yaitu ada area mining. Nah, biasanya diterapkan pada operasi penambangan batu bara yang berada di lokasi yang horizontal di daerah dataran ya. Sistem ini diawali dengan pengupasan lapisan tanah penutup endapan batu bara. Nah, paretan besar dibuat dan lapisan penutupnya dibuang ke area yang tidak ditambang. Nah, setelah batu bara pada galian pertama diambil, dilanjutkan pengupasan berikutnya yang sejajar dengan pengupasan pertama. Pengupasan lapisan tanah kemudian dibuang ke bekas penggalian sebelumnya. Begitu seterusnya sampai penggalian terakhir. Nah, metode ini juga dinamakan backfilling digging method. Kemudian metode penambangan tambang terbuka yang selanjutnya yaitu ada quarry. Nah, penambangan quarry ini adalah salah satu metode penambangan terbuka yang digunakan untuk menambang endapan-endapan bahan galian industri atau mineral industri seperti batu gamping, marmer, granit, dan andesit. Nah, quarry dapat menghasilkan material atau hasil tambang dalam bentuk loose atau broken materials ataupun dalam bentuk dimensional stones. Berdasarkan letak endapan yang digali atau arah penambangan atau penggalian, quarry dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada side hill type dan juga pit type. Side hill type quarry itu sendiri adalah sistem penambangan yang diterapkan untuk menambang batuan atau endapan mineral industri yang letaknya di lereng bukit atau endapannya berbentuk bukit. Nah, berikut merupakan contoh gambar dari side hill type quarry ya. Dan kemudian pit type itu sendiri adalah sistem penambangan yang diterapkan untuk menambang batuan atau endapan mineral industri yang terletak pada suatu daerah yang relatif mendatar. Nah, bisa dilihat pada contoh gambar di sebelah itu yang merupakan contoh gambar dari pit type. Selanjutnya metode penambangan terbuka yaitu ada alluvial. Nah, alluvial itu sendiri merupakan metode penambangan yang digunakan untuk menambang endapan alluvial yang biasanya berupa biji timah, pasir, besi, emas, dan lain-lain. Nah, berdasarkan cara penggaliannya, alluvial mine dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada tambang semprot, penambangan kapal keruk atau dredging, dan serta juga ada manual mining method. Tahapan dalam metode penambangan alluvial, yang pertama itu ada tambang semprot atau juga hydrauliking. Nah, cara ini menggunakan semprotan air yang memiliki tekanan yang sangat tinggi yang berasal dari penyemprot, bisa dari monitor atau water jet. Nah, tekanan aliran ini yang dihasilkan oleh monitor dapat diatur sesuai keadaan material yang akan kita semprot. Nah, yang biasanya bisa mencapai tekanan sampai 10 atm. Nah, untuk memperbesar produksi biasanya digunakan lebih dari satu monitor, baik bekerja sendiri-sendiri ataupun bekerja sama. Selanjutnya yaitu ada penambangan kapal keruk atau dredging. Nah, cara ini menggunakan kapal keruk untuk menambang endapan alluvial yang terletak di dasar sungai atau laut. Nah, kapal keruk ini dapat bergerak secara kendali dan memiliki sistem pompa yang digunakan untuk menghisap material alluvial yang ada di dasar sungai atau laut. Nah, material tersebut kemudian dikeluarkan melalui sistem
pengumpanan ke atas. Nah, selanjutnya ada manual mining method. Nah, cara ini sendiri menggunakan metode manual untuk menambang endapan aluvial. Nah, metode ini biasanya dilakukan oleh rakyat setempat atau kontraktor kecil untuk menambang endapan yang ukuran atau jumlah cadangannya tidak terlalu besar. Kemudian metode penambangan terbuka yaitu ada counter mining. Nah, metode counter mining sendiri merupakan metode penambangan yang digunakan untuk menambang endapan mineral atau batuan yang letaknya berbentuk bukit atau lereng. Nah, dalam metode ini penggalian dilakukan dengan cara mengikuti kontur atau gerakan atau bentuk permukaan lereng bukit sehingga tidak menyebabkan penggalian yang berlebihan atau penggalian yang tidak efisien. Kontur mining dapat diterapkan untuk menambang endapan mineral industri seperti batu gamping, marmer, granit, dan andesit. Nah, metode ini dapat mengurangi penggalian yang tidak efisien dan dapat mempermudah proses penggalian sehingga dapat mengurangi biaya dan juga dapat menghemat waktu. Adapun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari metode counter mining itu sendiri. Yang pertama, kelebihannya yaitu mengurangi penggalian yang tidak efisien dan mempermudah proses penggalian. Yang kedua yaitu mempermudah pengangkutan material penggalian ke lokasi pengolahan. Yang selanjutnya ada mempermudah pengumpulan material penggalian yang sudah diangkut ke lokasi pengolahan. Tetapi terdapat juga kekurangan pada metode counter mining ini, yaitu yang pertama memerlukan peralatan yang lebih sulit dan lebih mahal. Kemudian memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak, serta memerlukan perencanaan yang lebih rumit serta harus lebih baik. Dalam tambang terbuka ada data perencanaan metode penambangannya. Yang pertama ada karakteristik endapan biji atau ore body. Yang kedua ada kondisi geologi dan hidrologi, serta ada keadaan topografinya. Terus ada sifat-sifat geoteknik, serta ada pertimbangan ekonomi, peralatan tambang, faktor teknologi, kemudian ada pasca tambang. Yang selanjutnya ada masalah lingkungan seperti masalah fisik, politik, serta sosial dan budaya. Nah, pada penambangan terbuka terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu ongkos operasi penambangan per meter kubik atau ton rata-rata lebih rendah per unit ore. Nah, pengamatan atau juga pengawasan relatif lebih mudah, serta kondisi kerja lebih baik karena langsung berhubungan dengan udara luar dan iklim, serta alat mekanis yang ukuran besar dapat leluasa bergerak, maka produksi akan lebih besar, serta mining recovery rata-rata lebih besar karena batas-batas endapan lebih mudah dapat dilihat, serta pemakaian bahan peledak dapat lebih efisien, leluasa, dan hasilnya lebih baik. Kemudian ada relatif lebih aman karena bahaya yang memungkinkan atau yang ditimbulkan hanya longsor, serta juga produksinya tinggi. Kemudian kegiatan eksplorasi yang mudah, serta perencanaannya yang sederhana. Tetapi terdapat juga kekurangan atau kerugian pada penambangan terbuka. Yang pertama ada karyawan lebih mudah dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Kalau sangat panas, efisiensi maka akan berkurang, dan kalau hujan maka tidak akan dapat bekerja sehingga hasilnya menurun. Nah, dalam penggalian terbatas tergantung pada bentuk endapannya. Dalam endapan dipengaruhi oleh stripping ratio, yaitu perbandingan antara pembuangan overburden dengan penggalian orenya yang sangat menyolok sekali. Selanjutnya yaitu sering melakukan mixing atau blending atau juga percampuran. Nah, maka alat-alat akan tersebar sehingga menyulitkan pengaturan alat angkut atau gali, maka pengawasan akan lebih sulit pada masalah pengangkutannya, serta adanya kesukaran pembuangan tanah penutup atau overburden. Kemudian ada juga pencemaran lingkungan biasanya relatif lebih tinggi. Demikian penjelasan dari saya mengenai penambangan terbuka atau tambang terbuka.
Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan pada penjelasan saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.